Selamat malam, para pendengar yang masih terjaga. Malam yang basah, udara dingin dari arah hutan, dan kisah yang akan saya sampaikan ini, katanya benar-benar terjadi di sebuah sudut kecil Kabupaten Lumajang, tempat yang sunyinya bisa membuat kita mendengar sampai detak jantung sendiri. Di sana tinggallah seorang duda bernama Pak Warto, lelaki 40-an, kulit legam kena matahari, tubuh kurus yang mulai membungkuk. Ia menjual kambing keliling dari desa ke desa. Hidupnya tidak berlebih, tapi dulu cukup untuk makan sehari-hari. Sampai istrinya meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, semuanya terasa lebih berat. Rumahnya berada di pinggir hutan kecil, dekat ladang singkong. Pagi selalu diselimuti kabut tipis. Bau tanah basah dan uap dingin masuk sampai ke ruang tamunya yang sederhana. Di sudut rumah, anak semata wayangnya, Galang, sering terbatuk-batuk. Anak itu sakit-sakitan dan butuh biaya pengobatan yang tidak sedikit. Belakangan, nasib Pak Warto makin kelam. 2 kambingnya mati tanpa sebab. Harga pakan naik, pembeli jarang datang. Ia berkali-kali hanya bisa pulang dengan langkah lesu, mengelus sisa kambingnya yang kurus. Beberapa tetangga mulai berbisik. Katanya ada jalan cepat untuk keluar dari kesulitan. Ada tempat jauh di sana, tempat orang bisa meminta rezeki, tapi harus siap menerima akibatnya. Pak Warto mendengarnya sambil menunduk. Mulutnya tidak menjawab, tapi hatinya pelan-pelan mulai goyah. Pagi itu, pasar hewan Lumajang masih basah oleh hujan dini hari. Bau tanah, bau kotoran kambing, dan suara pedagang yang saling tawar terdengar bersahut-sahutan. Di antara keramaian itu, Pak Warto berdiri memandangi 2 kambing kurus yang ia bawa dengan tali yang sudah mulai rapuh. Tidak ada satupun pembeli yang mampir. Saat ia hampir menyerah, seorang lelaki tua berpeci hitam menghampirinya. Langkahnya pelan, matanya tajam seperti sedang menimbang nasib seseorang. Dialah Pak Wandi, pedagang kambing senior yang sudah puluhan tahun mangkal di pasar itu. "Warto, kamu kok makin pucat aja? Kambingmu juga makin sedikit ya?" tanya Pak Wandi lirih, seolah tidak ingin didengar orang lain. Warto hanya mengangguk pelan, tertekan, lelah. Pak Wandi mendekat, suaranya makin kecil. "Dulu, waktu aku seumur kamu, aku pernah dibantu tempat itu. Tempat yang gak semua orang berani datangi, tapi kalau sudah kepepet, orang bisa berubah." Warto mengerutkan dahi. "Tempat apa, Pak?" Lelaki tua itu menoleh sekilas ke kanan kiri, memastikan tak ada yang menguping. "Gunung Kawi." Hening seketika. Suara pasar yang ramai seolah menjauh. Warto merasa dadanya kencang. Nama itu seperti bisikan dari dunia lain. Pak Wandi melanjutkan, "Tapi ingat, apapun yang kamu terima, suatu hari pasti diminta kembali. Dan biasanya, bayarnya bukan barang murah." Ia menepuk bahu Warto, lalu pergi begitu saja, meninggalkan udara dingin dan rasa merinding yang menjalar perlahan ke tulang. Sore itu, saat Warto pulang dengan motor tuanya, hujan kembali turun. Gerimis yang tipis, tapi menusuk dinginnya. Jalanan licin, pepohonan bergetar diterpa angin. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara embikan kambing, jelas sekali, padahal di sekelilingnya tidak ada kandang atau hewan lain. Ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih panjang, lebih berat. "Embik, embiki." Suara itu seperti berasal dari balik kabut yang menggantung di antara pepohonan. Warto memacu motornya, tapi suara itu justru terdengar mengikuti, seolah berjalan di sampingnya di balik gelap hutan. Sesampainya di rumah, suara itu hilang begitu saja, tapi rasa merindingnya tidak ikut pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Warto merasa ada sesuatu yang memperhatikan langkah hidupnya. Sejak percakapan di pasar itu, hidup Pak Warto seperti semakin dipaksa ke ujung tebing. Semuanya datang berbarengan, seperti satu paket kesialan yang dikirim entah dari mana. Pagi pertama setelah hujan besar, seorang rentenir datang memarkir motornya tepat di depan rumah kecil Pak Warto. Lelaki itu tidak mengetuk.
Ia masuk sambil menyeret sandal. Suara gesekannya membuat bulu kuduk berdiri. "Warto, waktunya bayar ya. Sudah 2 minggu kamu mundur terus." Pak Warto hanya bisa menunduk. Uang yang ia punya bahkan tidak cukup untuk membeli obat Galang. "Aku janji, Pak. Minggu depan." Saya rentenir itu menepuk pipinya pelan, tapi keras. "Jangan janji melulu, saya nggak makan janji." Ia pergi sambil menendang pintu. Galang terbangun, batuk keras. Suaranya serak seperti ada pasir yang menggesek tenggorokannya. Siangnya, kabar lebih buruk datang dari puskesmas. Obat Galang harus diganti. Biayanya naik. Dokter hanya bisa bilang, "Mas, kalau terlambat lagi, anak ini bisa makin parah." Warto tidak sanggup menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Galang yang kecil dan dingin. Malam harinya, 2 kambingnya mati begitu saja, tanpa luka, tanpa tanda-tanda sakit. Mereka hanya tergeletak, mata melotot ke langit-langit kandang. Nafas Warto serasa berhenti melihat itu. 2 kambing itu seharusnya menjadi harapan terakhirnya. Ia duduk di tanah, menunduk. Wajahnya basah entah oleh air mata atau embun malam. Di kejauhan, angin membuat bambu-bambu bergesekan. Bunyinya serupa bisikan panjang yang tidak jelas. Saat ia hendak menutupi bangkai kambing, terdengar sesuatu dari depan rumah. Pelan, tapi pasti. Tok, 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 seperti suara kaki hewan. Tapi hanya 2 langkah, bukan 4. Berat, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu dapur. Warto berdiri terpaku, tangannya gemetar. Ia menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Tapi setelah itu, hening total, sunyi yang menampar. Ia memberanikan diri membuka pintu. Kosong. Namun bau tanah basah yang sangat tajam menyeruak masuk, seperti ada hewan besar baru saja berdiri di situ dan menghilang beberapa detik sebelum pintu dibuka. Di langit, awan bergerak cepat menutupi bulan. Rumah terasa semakin kecil, semakin pengap. Warto berjalan menuju kamar, memeluk Galang yang tidur meringkuk. Anak itu demam, keningnya panas. "Pak, Galang minta sembuh." Suara lirih itu terdengar di antara tidurnya. Warto menutup mata. Hatinya terasa disayat. Semua tekanan, utang, kambing mati, anak sakit, hidup yang makin memojok berkumpul jadi satu di kepalanya. Dan di tengah keputusasaan itu, suara Pak Wandi melintas lagi dalam ingatannya. "Kalau kepepet, orang bisa berubah." Suara gerimis mulai turun. Kandang berderak pelan. Dan di antara suara hujan, ia kembali mendengar langkah-langkah berat itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Seperti berjalan melewati sisi rumah. Tok, tok, tok. Darahnya seperti mengeras. Malam itu, ketika semua pintu dunia rasanya tertutup, hanya tersisa satu jalan. Jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tubuh bergetar, Warto mengambil jaket lusuhnya. Ia menatap Galang sekali lagi, lalu membisikkan doa yang terdengar seperti permintaan maaf. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke Gunung Kawi. Malam itu, Lumajang seperti ditutup tirai gelap yang lebih pekat dari biasanya. Udara lembab, dingin menusuk tulang, angin menyentuh kulit seperti tangan-tangan asing. Pak Warto menyalakan motor tuanya dengan sekali tarikan yang berat. Suara mesinnya serak, seolah ikut enggan mengantar tuannya ke tempat yang tidak boleh disebut sembarang orang. Galang sudah tertidur pulas. Warto memandang anaknya sesaat dari jendela. Lampu kamar remang-remang, dan bayangan tubuh kecil itu tampak seperti bergetar setiap kali angin malam menerpa rumah. Di dadanya, Warto merasa ada sesuatu yang mulai patah. "Maafkan Bapak," bisiknya, nyaris tanpa suara. Ia mengenakan helm retak, menarik napas panjang dan menancap gas. Jalanan desa gelap, hanya disinari lampu motor yang redup. Pepohonan jati berdiri berjejer seperti pasukan yang mengawasi langkah siapapun yang melintas. Perjalanan menuju Gunung Kawi bukan hal yang biasa dilakukan malam-malam begini. Jalan berkelok, naik turun, dan kabut sering turun tiba-tiba. Namun malam itu, seolah ada yang memanggil. Jalanan terasa lebih cepat dilewati,
meski tubuh Warto justru semakin berat. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, kabut mulai muncul. Kabut tebal yang tidak sewajarnya. Cahaya lampu motor seperti terhisap masuk ke dalam putihnya. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Suara jangkrik mulai hilang satu persatu. Justru digantikan suara embikan. Tapi embikan itu tidak seperti kambing biasa, lebih rendah, lebih dalam, seperti suara dari sumur tua. Embi. Suara itu datang dari sisi kiri, kadang dari belakang, kadang dari depan. Motor Warto berjalan lambat, bahkan hampir berhenti. Tangannya berkeringat dingin meski udara malam menggigilkan kulit. Saat ia hendak menambah kecepatan, tiba-tiba ada seseorang berdiri di tengah jalan. Warto menginjak rem keras. Motor hampir terpeleset, namun ia masih sempat mengendalikan setang. Sosok itu memakai baju lurik lusuh. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya samar karena tertutup kabut. Tapi mata itu seperti memantulkan cahaya sendiri. Warto mematung. Suaranya tercekat. "Paman, sampean. Siapa?" tanya Warto berbisik takut. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Warto mengikutinya. Gerakannya lambat namun tegas, seperti seseorang yang terbiasa memimpin orang lain ke tempat yang sama berkali-kali. Tanpa bertanya lagi, Warto mengikuti. Motor didorong pelan, sementara sosok itu berjalan kaki, tidak terlihat goyah meski kabut sangat tebal. Jalan kaki itu tidak menimbulkan suara, tidak ada derap, tidak ada gesekan daun, seperti melayang. Mereka sampai di sebuah percabangan kecil. Di sana, kabut membuka sedikit, memperlihatkan jalan setapak menuju pinggir hutan pinus. "Lewat sini," kata sosok itu. Suaranya berat, tapi terdengar seperti bukan suara satu orang, melainkan banyak suara yang tumpang tindih. Warto menelan ludah. Hatinya ragu, tapi kakinya tetap melangkah. Di ujung jalan setapak, terlihat area kecil dengan batu besar sebagai altar. Di sekitarnya terdapat pepohonan yang menjulang tinggi, menghalangi langit malam. Di atas batu itu, sudah ada kemenyan menyala. Api kecilnya bergoyang pelan meski angin cukup kencang. Bau harum bercampur tanah basah membuat dada Warto terasa sesak. Sosok pemandu itu berdiri di dekat altar. Lampu motor Warto meredup, seperti disedot sesuatu yang tak terlihat. "Sudah siap?" tanya sosok itu. Warto menunduk. Saya cuma ingin anak saya sembuh. Saya nggak minta kaya, cuma tolong paman." Sosok itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak manusiawi, terlalu lebar, terlalu tenang. Semua ada harganya. Ia mengambil seekor kambing hitam kecil dari balik bayangan altar. Entah sejak kapan ada kambing di sana. Hewan itu berdiri diam, tidak bergerak, matanya menatap Warto tajam. "Letakkan tanganmu di kepalanya." Warto gemetar, namun ia menuruti. Begitu tangan Warto menyentuh bulu kasar itu, udara sekitar berubah mendadak. Suhu turun drastis, embusan angin terdengar seperti bisikan panjang, dan dari balik pepohonan, suara embikan besar menggema, membuat dada Warto bergetar ketakutan. "Embik!" Embik itu bukan dari kambing kecil itu, suaranya jauh lebih besar, lebih berat, lebih lapar. Pemandu itu menatap Warto. "Kalau engkau terima, rezekimu akan datang. Jika engkau mengingkari, mereka yang mengutusku akan menagih." Warto mengangguk lirih. Ia hanya memikirkan Galang. "Baik, kami dengar." Begitu kata itu terucap, api kemenyan membesar dan bau melati bercampur anyir darah memenuhi udara. Kambing kecil itu melenguh keras. Langit seolah berputar, dan suara dari tengah hutan memekik panjang seperti makhluk yang baru saja dibangunkan dari tidur puluhan tahun. Cahaya padam mendadak. Semua gelap. Ketika Warto membuka mata, ia sudah berada di motornya. Pemandu itu hilang, kemenyan mati. Kabut perlahan menghilang seperti tidak pernah ada. Namun embikan besar itu
masih terdengar jauh di dalam hutan. Seperti janji yang baru saja diikat. Pagi harinya, ketika matahari baru muncul dari balik bukit Lumajang, Pak Warto terbangun dengan kepala berat. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia sampai rumah. Yang ia tahu, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari sungai tengah malam. Jaketnya masih basah, entah oleh embun atau keringat dingin. Ia melangkah ke halaman, berniat mengecek kandang. Biasanya, setelah malam panjang seperti itu, ia selalu takut menemukan hal buruk. Tapi begitu pintu kandang dibuka, ia tertegun. Ada 5 anak kambing baru, 5 sekaligus. Bulu mereka basah, tapi tubuhnya sehat. Mereka berdiri dengan kaki goyah, mengembik pelan, embikan kecil yang terdengar. Berbeda, seperti ada gema samar di dalamnya. Warto mengusap wajah. Ia tidak mempercayai matanya. Seingatnya, induk kambing itu tidak dalam kondisi untuk beranak, apalagi 5 ekor sekaligus. Tapi semuanya tampak sehat, bahkan terlalu sehat. Ia berjongkok, memeriksa satu persatu. Badannya hangat, napasnya kuat, tidak ada tanda-tanda lemah. Galang yang baru bangun mendekat, matanya setengah terbuka. "Pak, itu kambing baru ya?" "Iya. Tapi Bapak nggak ngerti gimana bisa lahir sebanyak ini, Nak." Galang tersenyum kecil. Hari itu wajahnya tampak lebih segar daripada biasanya. Batuknya pun tidak separah kemarin. Warto merasa dadanya menghangat. Apakah ini pertanda? Ia baru sadar. Kalung kecil yang dipakai Galang, kalung pemberian ibunya, bercahaya samar terkena sinar matahari. Seperti ada sesuatu yang memulihkan anak itu dari dalam. Warto menelan ludah. Hatinya campur aduk antara syukur dan ketakutan yang belum ia beri nama. Siang hari, bau kambing yang biasanya menusuk kini justru mengundang banyak orang ke rumah Warto. Berita tentang kambing beranak 5 entah bagaimana cepat sekali menyebar. Tetangga dekat, tetangga jauh, sampai pedagang kambing yang biasa lewat ikut datang. "Masya Allah, Warto, kok bisa sebanyak ini? Ini rezeki langka loh. Biasanya induk kambing cuma 2, paling banyak 3. Ada juga yang berbisik lirih dari kejauhan. Katanya dulu Pak Wandi gitu juga, tahu-tahu kambingnya banyak, tapi pembeli justru terlihat paling antusias. Mereka datang silih berganti. Ada yang membeli kambing besar, ada yang membeli anak kambing, semua laku. Yang lebih aneh, pembeli yang kemarin menolak dengan alasan harga, tiba-tiba datang lagi sambil tersenyum seolah hubungan mereka baik-baik saja. Berapapun yang Warto tawarkan, mereka langsung bayar tanpa menawar. Bahkan beberapa ada yang meminta tambahan dan membayar lebih. Warto mulai merasa ada yang tidak wajar dari semua ini. Tapi, ia butuh uang untuk Galang. Hari itu, dagangan kambingnya ludes. Uang di tangannya lebih banyak dari pendapatan 1 bulan. Ia pulang dengan hati meluap-luap, meski di dalam dada terselip kecemasan aneh. Malam menjelang dan udara kembali basah. Warto menutup pintu kandang, menyimpan uang hasil dagangan di bawah kasur. Galang tertidur lebih cepat daripada biasanya, napasnya teratur. Namun ketika semua tampak tenang, embikan itu terdengar lagi. Embi. Kali ini lebih dekat, dari belakang rumah. Warto mengambil senter, membuka pintu dapur pelan. Angin malam menyusup masuk, membawa bau anyir tipis yang tidak ia kenali. Ia berjalan ke belakang rumah, langkahnya berat. Tanah basah, rumput licin. Dan di sana, ia melihatnya. Seekor kambing hitam besar. Lebih besar dari kambing apapun yang pernah ia lihat. Tubuhnya seperti gumpalan bayangan, bentuknya samar, seolah tidak sepenuhnya berada di dunia manusia. Sepasang tanduk panjang melengkung ke belakang. Matanya merah, tapi bukan merah biasa. Merah itu seperti bara arang yang disiram angin. Berdenyut pelan. Makhluk itu berdiri diam, menghadap ke arah kandang Warto. Embi. Embikan itu rendah, dalam, dan menggema, seperti keluar dari perut gua. Senter Warto meredup tiba-tiba. Cahayanya bergetar. Ia mundur setapak. Siap, kamu siapa?"
Makhluk itu tidak bergerak, namun bayangannya memanjang di tanah, seperti hewan yang justru semakin tinggi. Angin berhenti. Suara malam lenyap. Hanya ada embikan itu dan jantung Warto yang berdetak tidak karuan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kambing hitam itu berbalik badan dan masuk ke balik pepohonan di dekat ladang. Langkah kakinya hampir tidak menginjak tanah. Hanya suara rumput yang pecah digesek tanduk panjangnya. Warto terdiam, masih memegang senter yang kini benar-benar mati. Ia berdiri lama di sana sampai angin kembali bertiup dan suara malam pulih pelan-pelan. Ia menatap kandangnya. Kelima anak kambing itu berdiri berjejer menghadap ke arah makhluk hitam tadi menghilang. Semua diam, seolah sedang memberi hormat. Warto merinding hebat. Dalam hati, ia tahu malam itu bukan sekadar kunjungan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa perjanjian sudah mulai berjalan. Tanda bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasi setiap langkah hidupnya. Dan tanda bahwa rezeki yang meledak ini bukanlah hadiah, tapi bagian dari hutang yang suatu saat akan ditagih. Sejak malam kemunculan kambing hitam raksasa itu, hidup Pak Warto berubah pelan-pelan, tapi bukan ke arah yang ia harapkan. Rezeki memang mengalir deras, namun bersama itu muncul tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Tanda-tanda yang membuat punggungnya dingin setiap kali matahari terbenam. Pagi pertama setelah kejadian itu, Warto bangun dengan kepala pening tapi tubuh terasa ringan. Ia keluar rumah untuk mengecek kandang seperti biasa, tapi yang ia temukan membuatnya terpaku. 3 kambing baru lagi. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Induk yang melahirkan semalam bahkan belum sempat pulih. Tapi di dalam kandang, di antara jerami yang lembab, 3 anak kambing berdiri goyah namun kuat. Bulu mereka hitam kecoklatan, mata mereka tajam, seperti mengamati sesuatu jauh di balik punggung Warto. Ia mundur pelan. Ada rasa was-was yang sulit dibendung. Kelahiran kambing bertubi-tubi seperti ini tidak masuk akal. Bukan hal yang bisa dijelaskan logika atau ilmu ternak manapun. Meski begitu, para pembeli tetap datang, bahkan makin banyak. Mereka berdatangan seperti digiring oleh sesuatu. Warto mulai menjual kambing hampir setiap hari. Uang menumpuk di rumahnya. Namun setiap malam, rumah itu justru terasa semakin menyempit. Suara-suara aneh muncul dari sudut-sudut gelap. Gesekan kuku, napas berat, langkah-langkah seperti kaki hewan yang hanya memakai 2 kaki, bukan 4. Tok, tok, tok. Suara itu berjalan di atap rumah, mengitari seluruh bangunan. Jika angin malam lebih kencang, suara itu terdengar seperti menundukkan kepala di jendela, seolah mengintip. Embik, tumbal, tumbal. Bisikan itu kadang terdengar ketika Warto setengah tidur. Kadang ia mengira itu hanya mimpi. Tapi saat ia membuka mata, jendela kamar berembun seperti ada sesuatu yang menempelkan moncong dinginnya di sana. Galang pun mulai berubah. Anak itu tidak lagi hanya sakit-sakitan. Sekarang ia sering terbangun tengah malam, duduk sambil memegangi lutut, menatap kosong ke arah pintu belakang. "Pak, ada kambing besar di luar," kata Galang suatu malam. Warto menahan napas. Suaranya tercekat. "Dia ada di mana, Nak?" "Di dekat kandang. Dia bisik-bisik, katanya mau ngajak ngobrol Bapak." Warto memeluk Galang erat. Tubuh anak itu gemetar, dan ia bisa merasakan betapa dinginnya kulit anak itu. Dingin yang tidak wajar untuk malam biasa. Setelah Galang tertidur, Warto memberanikan diri ke belakang rumah. Pintu dapur dibuka perlahan. Hawa lembab langsung menyentuh wajahnya. Malam begitu sunyi sampai ia bisa mendengar detak jantung sendiri. Ia menyorotkan senter ke arah kandang. Kandang itu kosong, tapi jerami di dalamnya bergerak-gerak, seperti ada sesuatu yang baru saja bersembunyi di balik dindingnya. Senter bergetar di tangan Warto. Nafasnya pendek-pendek. Tiba-tiba, dari arah hutan di belakang ladang, terdengar embikan panjang. Embi. Kali ini bukan suara hewan. Lebih mirip suara manusia yang memaksa tenggorokannya mengeluarkan bunyi kambing. Panjang, serak,
dan penuh tekanan. Seperti panggilan. Warto memundurkan diri. Senter padam. Seperti ada tangan gelap yang mencubit cahayanya. Ia terburu-buru masuk ke rumah dan mengunci pintu. Sepanjang malam itu, embik itu datang dan pergi seperti gelombang. Kadang terdengar jauh, kadang tepat di samping dinding rumah. Hari-hari berikutnya, keberuntungan tetap datang tanpa henti. Setiap pagi, ada saja kambing baru lahir. Kadang seekor, kadang 2, kadang 4, tidak pernah masuk akal. Pembeli pun makin banyak. Bahkan beberapa orang kaya dari kota datang dengan mobil besar, membeli banyak kambing sekaligus. Mereka tampak tergesa-gesa, seperti ada kekuatan yang mendorong mereka. Namun bersamaan dengan rezeki itu, kejadian-kejadian ganjil mulai terlihat oleh orang lain. Tetangga pernah melihat bayangan besar melewati atap rumah Warto saat subuh. Bayangan yang tidak menyerupai manusia, tapi juga bukan hewan biasa. Seorang pembeli kambing pernah berkata, "Kambingnya sehat, Mas, tapi saya tadi kayak dengar suara aneh dari kandangnya. Kayak suara nafas orang gede banget." Warto hanya tersenyum kaku. Ia tidak mau membahasnya. Tapi hal paling mengerikan datang dari Galang. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Warto melihat anaknya berdiri di halaman belakang sendirian, menghadap ke arah kandang, seolah sedang berbicara dengan seseorang. "Galang, ngomong sama siapa?" Anak itu menoleh pelan, matanya kosong, suaranya seperti bisikan. "Pak, dia bilang waktunya sebentar lagi." Warto memeluk Galang kuat-kuat, tubuhnya semakin dingin. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, seperti anak itu tidak tidur berhari-hari. "Siapa, Nak?" Galang tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sudut kandang. Dan di sana, di sudut gelap itu, sepasang mata merah memantulkan cahaya matahari sore. Besarnya seperti mata manusia dewasa, tapi bentuknya bulat, bukan lonjong seperti mata kambing biasa. Ketika Warto berkedip, mata itu hilang, seperti ditelan bayangan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin berubah arah. Bambu-bambu di belakang rumah mengeluarkan bunyi serupa rintihan panjang. Warto duduk di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan menari di dinding. Ia mencoba berdoa, tapi entah kenapa, setiap kali ia melafalkan doa tertentu, lampu redup itu bergetar, seolah tidak suka. Sekitar tengah malam, suara langkah itu kembali. Tok, tok, tok. Tapi kali ini bukan di atap. Suara itu datang dari atas plafon kamar. Seperti ada makhluk berat berjalan perlahan, mengitari rumahnya dari dalam. Galang terbangun, menangis tanpa suara. "Sss, Pak, dia udah deket." Warto memegang tangan anaknya erat-erat. Saat itu juga, dari luar jendela terdengar embikan panjang dan suara berat yang menyerupai bisikan. "Tumbal, tumbal, tumbal." Warto menutup telinga Galang. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Rezeki ini bukan miliknya. Ini pinjaman, dan setiap pinjaman pasti ada yang menagih. Ketika suara itu semakin dekat, Warto akhirnya sadar bahwa perjanjian itu tidak pernah dimulai di Gunung Kawi. Perjanjiannya dimulai sejak pertama kali ia berkata baik pada pemandu gaib itu. Dan sekarang, balasan gaibnya sudah mulai ditagih. Satu tanda demi satu tanda, menuju harga yang sebenarnya. Angin malam kembali bergerak pelan membawa aroma lembab dari arah hutan. Namun malam itu berbeda. Ada hawa lain yang datang bersama angin itu, hawa yang membuat jari-jari Warto gemetar walau ia menggenggam tangan Galang sekuat mungkin. Di luar jendela, suara embikan menggema begitu panjang, begitu berat, hingga kaca jendela bergetar tipis. Embik. Embik itu seperti panggilan. Bukan panggilan untuk kambing, tapi panggilan untuk menagih. Warto duduk di lantai kamar bersama Galang. Lampu redup, hanya tinggal satu bohlam tua yang berkedip-kedip. Mata Galang bengkak karena menangis. Tubuh kecilnya gemetar. "Pak," dia bilang, "waktunya udah dekat," bisik Galang.
Warto mengusap rambut anaknya, menahan suara gemetar. Siapa yang bilang? Nak. Galang menunjuk ke arah jendela. Tapi di sana hanya ada gelap dan daun-daun bambu yang bergesekan. Namun Warto tahu, ada sesuatu di balik gelap itu. Malam itu setelah Galang tertidur, Warto hendak menutup pintu belakang. Tapi sebelum ia sempat memutar kunci, pintu itu bergetar. Bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Tok, tok, tok. Warto menahan napas. Suara ketukan itu jauh lebih dalam daripada suara kuku kambing biasa. Pelan-pelan, ia mundur 2 langkah. Pintu itu kembali bergetar. Tok, tok. Lalu sunyi panjang. Hening yang justru lebih menakutkan dari suara apapun. Warto menarik tirai jendela sedikit dan mengintip keluar. Dan di sana, di bawah cahaya bulan yang samar, terlihat bayangan kaki besar. Bukan kaki manusia, bukan kaki kambing, semacam campuran keduanya. Di atasnya terlihat ujung tanduk melengkung. Makhluk itu tidak bergerak, diam saja menghadap ke pintu belakang. Ketika Warto menutup tirai cepat-cepat, ia baru sadar. Pintu belakang mulai membuka sendiri. Perlahan, tanpa suara. Sret. Aroma tanah basah dan darah mengalir masuk. Itu aroma yang sama seperti malam pertama setelah ritual Gunung Kawi. Warto mundur panik. Ia mengambil pisau dapur, meski sadar pisau tidak akan berguna melawan makhluk semacam itu. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, yang muncul bukan makhluk itu, melainkan seorang lelaki berjubah lurik, tubuh tinggi kurus, wajahnya tidak jelas karena bayangan. Pemandu dari Gunung Kawi. Bapak sudah waktunya, katanya. Suaranya terdengar seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Warto memeluk dirinya sendiri. Bi, buat apa? Untuk membayar awal perjanjian. Tumbal pertama. Jantung Warto serasa melompat keluar. Ditumbal apa? Pemandu itu tersenyum tipis. Biasanya, manusia yang tidak dicari siapapun, orang yang hilangnya tidak membuat peradaban berubah, orang yang bisa Bapak serahkan tanpa suara. Warto menggeleng. Saya nggak mau. Saya cuma minta rezeki. Saya nggak mau nyakitin orang. Pemandu itu tertawa kecil, gelap, dingin. Rezeki tidak pernah datang gratis, Warto. Kau sudah tahu sejak kau bilang baik. Kau yang memulai. Aku hanya mengingatkan. Kemudian langit-langit rumah bergetar pelan. Dari belakang pemandu itu muncul embikan panjang. Makhluk hitam raksasa itu mendekat, hanya tampak sebagai bayangan. Namun suara nafasnya terdengar, berat, dalam. Setiap helai bulu di tubuh Warto berdiri. Serahkan tumbal, atau mereka mengambil sendiri. Sejak malam itu, hidup Warto berubah menjadi neraka. Pemandu itu tidak muncul lagi secara fisik, namun suara embikan itu selalu mengikuti, selalu mengingatkan. Tumbal, tumbal, tumbal. Seakan udara malam sendiri sedang memintanya. Awalnya, Warto tidak mau memikirkan apapun. Ia menolak menodai tangannya dengan darah manusia. Namun semakin lama ia menunda, semakin besar balasan yang ia terima. Kambing kesayangannya mati satu persatu, bukan mati biasa. Ada yang ditemukan patah lehernya seperti dipelintir makhluk besar. Ada 2 induk kambing yang bangkainya tergantung terbuka, isi perutnya hilang seolah dimakan sesuatu. Rentenir yang datang menagih uang tiba-tiba jatuh terpeleset di depan rumah dan patah kaki. Ia memaki-maki Warto sambil mengancam, tapi Warto hanya bisa menunduk. Bukan karena takut pada rentenir, tapi karena ia sadar ada sesuatu di sekitar rumah yang mulai melukai orang tanpa persetujuannya. Yang lebih mengerikan, Galang kembali demam tinggi. Rasa sakit anak itu datang dan pergi seperti gelombang. Setiap kali Galang demam, embikan itu datang lebih dekat, lebih keras. Seolah mengingatkan bahwa penundaan sama dengan pengkhianatan. Suatu malam, Warto duduk di teras rumah. Lampu dipadamkan. Hanya ditemani suara bambu yang berderak tertiup angin. Di kejauhan, di arah jalan desa, terlihat seseorang berjalan sempoyongan. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan.
gelandangan yang pernah Warto lihat di pasar. Orang itu berjalan mendekat rumah Warto, entah kenapa, seakan ada yang memanggilnya ke sana. Kakinya goyah, tubuhnya kurus. Ketika ia melewati kandang, ia berhenti. Ia menatap kandang lekat-lekat. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang berdiri di dalam kegelapan kandang. Warto gemetar. Apa ini tumbal yang dikirimkan alam? Gelandangan itu tersenyum ke arah kegelapan. Senyum kosong, matanya seperti tidak fokus. "Pak, bisakah saya numpang tidur sebentar di depan rumah sampai pagi?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Warto membeku. Keringat dingin mengalir dari tengkuknya sampai ke punggung. Ia menatap lelaki itu. Kemudian ia teringat Galang yang sedang demam parah. Terlintas bayangan Galang terbaring pucat, tubuhnya kian lemah. Di belakang rumah, embikan itu menggema pelan. "Embik, embik, embik." Seakan berkata, sekarang, sekarang. Warto meraih gagang pisau dapur di sakunya. Tangannya bergetar hebat. Ia tidak pernah membunuh manusia. Ia tidak pernah terpikir melakukannya. Tapi suara itu mendesaknya. "Tumbal, demi anakmu." Ia mengambil langkah kecil menuju gelandangan itu. Gelandangan itu tersenyum polos, tidak curiga sedikit pun. Warto mengangkat pisaunya. Mata gelandangan itu memantulkan cahaya bulan. Tapi sebelum pisau itu turun, Galang berteriak dari dalam rumah. "Pak!" Teriakan itu membuat Warto sadar kembali. Ia menjatuhkan pisau, lututnya lemas. Ia berbalik arah, lari menuju Galang yang menangis ketakutan. Gelandangan itu menatap Warto bingung, lalu pelan-pelan pergi, menyeret langkahnya ke jalan desa. Warto memeluk Galang erat-erat, tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan parah. Mata Galang basah. "Pak, jangan ikut suara itu. Tolong jangan!" Warto menangis tanpa suara. Ia menutup mulut, takut tetangga mendengar. Tapi hatinya runtuh malam itu. Ia tidak sanggup menyerahkan tumbal manusia. Ia tidak sanggup. Namun ia juga tahu, ia tidak akan selamat dari keputusan itu. Ketika ia menatap jendela, terlihat jelas dua mata merah besar mengintip dari balik tirai bambu. Tidak marah, hanya menunggu. Dan dari dalam kegelapan, embikan itu berubah nada. Tidak lagi memanggil. Kini terdengar seperti ancaman. "Embik." Waktunya hampir tiba. Sejak malam ketika Warto gagal menyerahkan gelandangan itu sebagai tumbal, suasana di rumah kecil di pinggir hutan itu berubah drastis. Bukan hanya sunyi yang semakin pekat. Bukan hanya angin yang terasa lebih dingin. Ada sesuatu di udara. Sesuatu yang membuat seluruh rumah seperti ditatap oleh mata tak kasat mata. Tidak butuh waktu lama sampai balasan pertama datang. Pagi berikutnya, Warto menemukan 2 ekor kambingnya mati dalam posisi mengerikan. Bukan sekadar mati, leher mereka terpelintir hampir 3 putaran. Lidah menjulur seperti ditarik paksa. Mata mereka terbuka lebar, memantulkan ketakutan yang tidak sempat terucapkan. Jerami di lantai kandang berlumuran darah, tapi anehnya, tidak ada satupun tetesan darah mengalir ke tanah, seakan darah itu dihirup habis oleh tanah itu sendiri. Warto mundur beberapa langkah, tangannya gemetar hebat. Dia berdoa dalam hati, tapi udara yang dihirupnya terasa berat, seolah doa itu tertahan di kerongkongan. Galang berdiri di pintu dapur, memeluk guling kecilnya. "Pak, dia marah ya?" Warto menelan ludah. "Jangan keluar, nak. Di dalam saja. Tutup pintunya." Namun bahkan di dalam, rumah itu tidak terasa aman. Siangnya, angin tiba-tiba berhenti. Bambu-bambu di belakang rumah mendadak kaku, tidak bergerak meski biasanya angin sore selalu membuatnya berderak. Suara ayam kampung pun hilang. Desa terasa sepi, seperti seluruh kehidupan menarik diri dari sekitar rumah Warto. Lalu, bau itu muncul. Bau anyir darah, bau bulu basah, bau tanah yang dibalik dengan kasar. Warto menutup hidung, namun bau itu tetap merembes masuk. Dari belakang rumah,
terdengar suara seperti sesuatu yang sedang menggaruk tembok dengan benda keras. Krek, krek, kik. Ia memberanikan diri mengintip lewat jendela belakang. Dan di sana, di bawah pohon mangga, berdiri sosok itu. Kambing hitam besar. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya seperti bayangan pekat, bulunya tidak benar-benar berbulu. Lebih seperti asap hitam yang menggumpal dan terus bergerak. Tanduknya melengkung panjang seperti sabit, ujungnya mengarah ke tanah. Matanya merah menyala, dan setiap kali ia menarik napas, dadanya mengembang tidak wajar, terlalu besar untuk seekor kambing. Makhluk itu menatap ke arah rumah, tepat ke jendela tempat Warto bersembunyi. Embi. Suara itu membuat kaca jendela bergetar. Kemudian kepala makhluk itu bergerak pelan. Ia menunduk ke tanah, seperti memberi aba-aba pada sesuatu. Dari bawah kandang, dari balik rumput liar, muncul bayangan-bayangan kecil. Lebih dari 10 pasang mata, mata anak kambing hitam, muncul dari kegelapan. Mereka bergerak teratur, terlalu teratur untuk hewan biasa. Langkah mereka sinkron, rapi, seperti pasukan kecil. Dan mereka semua menghadap rumah Warto. Galang menangis pelan dari dalam kamar. "Pak, mereka nyari kita." Warto bergegas menutup semua jendela. Tapi suara mulai datang dari sisi lain rumah. Tok, tok, tok. Langkah-langkah 2 kaki, bukan hewan 4 kaki. Suara itu berputar mengelilingi rumah, berjalan lambat namun pasti. Warto tahu pasti. Itu pemandu gaib dari Gunung Kawi. Dia datang lagi. Warto memeluk Galang, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti hewan buruan yang sudah tidak punya tempat lari. Malamnya, terjadilah sesuatu yang membuat Warto benar-benar sadar bahwa ia telah mengkhianati perjanjian. Dan balasannya bukan lagi sekadar peringatan. Saat ia hendak menutup pintu rumah, lampu ruang tamu mati mendadak. Setelah itu, kamarnya, hingga seluruh rumah gelap total. Hanya suara napas Galang yang terdengar, dan di balik gelap itu, krek, krek, krek. Seperti kuku-kuku besar menggores lantai. Warto meraba-raba meja, mencari korek. Namun sebelum ia menemukan, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Bukan tangan manusia. Jari-jarinya terlalu panjang, kulitnya terlalu licin, dan sentuhannya membuat sekujur tubuh Warto mati rasa. Ia memutar badan spontan, tapi tidak ada siapapun. Dalam gelap pekat, terdengar bisikan dari segala arah sekaligus. "Kau janji, kau terima. Tumbal pertama harus dibayar." Napas Warto memburu. Dia menunduk memegangi kepalanya. Jangan ambil anak saya." Gelap itu menjawab dengan suara panjang dan sangat dekat. "Kau menolak tumbal manusia. Sekarang, darah keluarga sendiri menjadi gantinya." Warto menjerit, meraba Galang dan menariknya ke sudut rumah. Tapi sebelum ia sempat melindungi anaknya, pintu belakang terbuka dengan keras. Dihantam sesuatu dari luar. Angin dingin menyapu masuk. Dalam cahaya bulan yang samar, terlihat siluet besar bertanduk. Kambing hitam itu masuk. Tubuhnya memenuhi hampir setengah ruang dapur. Bulu hitamnya bergerak seperti asap. Dari tiap langkahnya, lantai kayu berderak keras. Dan dari balik tubuhnya, muncul pemandu gaib itu. Kini wajahnya terlihat jelas. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya cekung dalam. Mulutnya terlalu lebar, hingga hampir menyentuh telinga. Ketika ia tersenyum, suara retakan tulang terdengar. "Warto," kata pemandu itu. Suaranya bergema. "Perjanjian sudah kau khianati, bayaran tumbal naik." Warto menggeleng keras. Jangan anak saya, ambil saya saja." Pemandu itu menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baik." Tapi kambing hitam itu bergerak, mengeluarkan embikan rendah. Dan pemandu itu menambahkan pelan. "Tapi kau lupa satu hal, perjanjian pesugihan tidak pernah dibuat untuk jujur. Bayarannya selalu 2 kali." Embikan keras mengguncang seluruh rumah. Embi.
Warto menutupi telinga Galang, namun lantai di bawah mereka bergetar. Papan-papan kayu retak. Bayangan kambing hitam itu membesar hingga memenuhi seluruh ruangan, menelan cahaya bulan, menelan seluruh keberanian Warto. Dan sebelum malam itu berakhir, Warto sadar satu hal. Ia tidak sedang dikejar karena menolak tumbal. Ia dikejar karena mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa dilawan. Dan mulai malam itu, balasan mengerikan bergerak maju selangkah demi selangkah menuju penagihan terakhir. Malam itu turun seperti sesuatu yang hidup, bukan sekadar gelap, tapi gelap yang terasa punya niat. Udara yang biasanya dingin berubah menjadi lembab dan berat, seperti menempel di kulit. Rumput di luar tidak bergerak sama sekali. Bahkan jangkrik pun menyimpan suara mereka, seolah tahu apa yang akan datang. Warto terjaga, dadanya naik turun cepat. Galang tertidur di pahanya, tubuh kecil itu meringkuk seperti anak burung kedinginan. Warto membelai rambutnya sambil menatap pintu dapur yang terbuka akibat hantaman sebelumnya. Pintu itu kini bergerak perlahan, berdecit pelan seperti ada angin gelap yang menyentuhnya. Namun bukan angin. Suara langkah lambat muncul dari luar rumah. Tok, tok, tok. Bunyinya bukan seperti kaki kambing, bukan juga kaki manusia. Lebih berat, seperti makhluk bertubuh besar yang menyeret badannya. Dari balik pintu yang terbuka, muncul bayangan tanduk panjang. Kemudian tubuh besar itu mengikuti. Kambing hitam raksasa itu masuk, memenuhi separuh ruang dapur. Matanya merah menyala. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Matanya tidak hanya memancarkan marah. Ada semacam keputusan di sana. Keputusan akhir. Di belakangnya, pemandu gaib itu berdiri. Tubuhnya semakin tinggi, semakin jelas dalam gelap. Wajahnya sepucat daun pisang kering, matanya cekung dalam. Garis bibirnya melebar, terlampau lebar untuk wajah manusia. Sudah waktunya, kata pemandu itu dengan suara bergema. Balasan terakhir. Warto mundur sambil memeluk Galang. Jangan ambil dia. Saya yang bayar, saya. Pemandu itu menggeleng pelan. Kau menolak tumbal pertama, maka tumbal kedua harus lebih dekat dengan jiwamu. Galang mulai bergerak gelisah dalam dekapannya. Matanya membuka perlahan. Pupilsnya melebar, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bapak, dia panggil saya lagi. Warto menangis seketika. Jangan lihat nak, jangan dengar, Bapak ada di sini. Tapi dari arah kandang di luar rumah, suara embikan panjang terdengar. Embik itu melengking, memanggil sesuatu, menuntut sesuatu. Dan di luar rumah, langkah-langkah kecil terdengar. Anak-anak kambing hitam muncul dari kegelapan, berdiri berjajar menghadap rumah. Mata mereka menyala merah kecil, seperti bara kecil di malam buta. Mereka menatap Galang. Kambing hitam raksasa itu maju selangkah. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Dari mulutnya, uap putih keluar seperti napas makhluk yang baru keluar dari dunia dingin. Pemandu gaib itu mengangkat tangannya. Serahkan anak itu Warto, atau malam ini dua-duanya pergi. Warto menundukkan kepala, memeluk Galang sekuat tenaga. Tangisnya pecah, memecah ketegangan udara. Tuhan, tolong, jangan anakku. Kambing itu mengembik pelan. Embikan yang terdengar seperti kata, tukar, tukar, pertukaran. Itulah inti dari pesugihan. Nyawa dibayar nyawa. Tapi pesugihan tidak pernah adil, tidak pernah jujur. Warto bangkit dengan tubuh gemetar. Ia berdiri membelakangi Galang, melindungi anaknya dengan tubuh sendiri. Kalau kau mau tumbal, ambil aku. Aku yang minta rezeki itu, jangan sentuh anakku. Pemandu itu terdiam sesaat, matanya redup. Ada bayangan sesuatu yang hampir seperti rasa iba, namun segera hilang. Baik, jika itu pilihanmu. Ia mengangguk ke arah kambing hitam. Makhluk itu naikkan kepalanya, tanduk-tanduk hitamnya berkilat. Ia berjalan menuju Warto. Udara mendadak dingin sekali, dingin yang membuat tulang bergetar.
Bayangan makhluk itu membesar di dinding, seperti mulut iblis raksasa yang akan melahap segalanya. Galang menjerit ketakutan. "Bapak!" Warto menutup telinga Galang dan berteriak sambil menatap makhluk itu. "Ambil aku! Aku! Bukan anakku!" Suara napas kambing itu bertambah cepat. Matanya memerah lebih dalam, sampai merah itu seperti menyala dari dalam tengkoraknya. Makhluk itu menunduk. Tiba-tiba, ia berbalik. Ia menoleh ke arah Galang. "Tidak! Tidak!" Pemandu gaib itu tersenyum. "Sudah kukatakan, pesugihan tidak jujur. Mereka mengambil 2 kali apa yang kau berikan." Kambing hitam itu menerjang maju. Warto menubruk Galang, berusaha melindungi tubuh anaknya. Tubuh mereka jatuh ke lantai. Suara benda berat menghantam papan terdengar seperti petir. Dalam sekedip mata, mereka tenggelam dalam gelap besar. Gelap yang bukan sekadar bayangan, tapi seperti lubang tanpa dasar. Warto memanggil nama Galang berkali-kali. Galang memanggil bapaknya sambil menangis. Namun di dalam gelap itu suara makhluk itu mengiringi mereka. "Embik, Embik, 2 nyawa, sudah dibayar." Ketika pagi tiba, rumah itu sunyi. Pintu dapur masih terbuka. Angin masuk membawa debu dan bau tanah basah. Burung-burung mulai bersuara lagi. Tapi di lantai ruang tamu, hanya ada bekas lecet panjang di kayu, seperti sesuatu ditarik keluar paksa. Tidak ada jejak Warto. Tidak ada jejak Galang. Tetangga yang datang hanya menemukan kandang kosong, pintu rumah terbuka, dan suasana aneh yang membuat leher mereka merinding. Di ladang dekat sungai, terlihat jejak kaki kambing besar. Jejak itu panjang, dalam, dan mengarah ke tengah hutan. 1 jejak manusia dewasa. 1 jejak kaki kecil anak-anak. Dan di belakang mereka, jejak besar bertanduk. Jejak itu berhenti begitu saja, seperti mereka lenyap ke dalam tanah. Pesugihan sudah menagih, dan ia menagih semuanya. Para pendengar yang masih terjaga malam ini, izinkan saya menutup kisah ini dengan pelan, seperti cara angin menyentuh bambu saat dini hari. Kisah yang katanya terjadi bertahun-tahun lalu, di sebuah sudut pasar hewan Lumajang, tempat orang-orang berkumpul tiap Kamis dan Minggu untuk menjual hidup mereka sepotong demi sepotong. Sejak hilangnya Pak Warto dan anaknya, banyak pedagang bertanya-tanya. Ada yang bilang Warto pindah diam-diam, ada yang bilang ia kabur karena terlilit hutang, tapi yang paling sering dibicarakan adalah kisah yang tidak nyambung dengan dunia logika. Rumahnya kosong. Kerabat jauhnya datang, menjualnya cepat-cepat tanpa berani masuk kamar yang gelap. Kandang kambingnya dibongkar warga, tapi mereka mengaku merinding saat melihat bekas garukan di kayu, seolah kuku hewan besar pernah menembusnya. Dan di pasar kambing, di antara teriakan pedagang yang sibuk, kadang terdengar bisikan orang-orang tua. Katanya, malam Jumat tertentu, di ladang dekat sungai itu, ada suara embikan panjang. Bukan embikan biasa, embikan yang membuat bulu tengkuk berdiri. Beberapa pemuda pernah iseng datang mencari suara itu. Mereka mengaku melihat bayangan seorang lelaki kurus berjalan pelan membawa tali kambing. Di sampingnya, seorang anak kecil ikut melangkah. Kepalanya tertunduk, langkahnya pelan. Dan jauh di belakang mereka, seekor kambing hitam besar menunduk rendah. Matanya membara merah dalam gelap. Ketika mereka didekati, semuanya hilang begitu saja. Hanya tersisa bau tanah basah dan jejak kaki yang tidak lengkap. Para pendengar, dunia ini tidak selalu memberi jalan yang mudah. Dan kadang, jalan pintas justru membawa kita berhadapan dengan harga yang tidak mampu kita bayar. Selamat malam. Semoga kalian tidur lebih tenang daripada kisah yang barusan kita dengar.